Terima kasih atas kehadirannya teman-teman lantai 10, kemudian tadi ada SMA yang di perawatan, kemudian di sini hadir juga saya juga ya dari Oke, di sini kita akan di presentasi untuk investigasi. Lalu untuk presenternya ada Mas Rahma ya, jadi untuk mempresentasikan mengenai Kaizen, kemudian juga nanti akan dilakukan pembagian tim juga untuk tim Kaizennya, kemudian nanti mungkin ada saran dan masukan juga dari teman-teman sekalian, dan juga mungkin ada masukan dari Nasdika maupun juga ada dari Mas Erna. Mungkin tanpa berpanjang waktu kita akan lanjutkan ya acara kita untuk Mas Rahma, waktu dan tempat kami persilakan. Ini dong. Amin. Baik, terima kasih Mas Satria. Baik, terima kasih Nas Satria. Perkenalkan nama saya Nas Rahma. Oke. Oke, kita mulai ya. Di sini sharing aja terkait pelatihan kemarin yang udah dilaksanakan tanggal 6 ya, tanggal 5 dan 6 bulan Agustus. Ini aku kirimnya gini sih. Tapi ini Belum berubah ya? Belum di next. Nah. Tapi ini separuh. Ya udah, oke. Bicara tentang Kaizen. Jadi sebetulnya banyak ya materinya, cuman kita singkat aja. Ini ada Lean Tools yang ada di kita, ada 5. Yang pertama ada 5S, Kanban, Jidoka, Autonomasi, Heijunka, Leveling, sama Kaizen. Nah, Kaizennya ini nanti yang melengkapi 4 di atasnya itu. Kemudian yang pertama nih ada 5S, biasanya kalau di kita 5R. Terus ini ada yang pertama ringkas. Ringkas itu short. Jadi disortir. Jadi tuh kalau disortir nih mana aja yang perlu, mana aja yang tidak perlu. Terkadang kalau kita tahu di meja kita tuh banyak banget kan alat barang-barang semuanya. Padahal itu kita cuman gelisah aja sebenarnya. Ini tuh kayaknya bakal perlu. Padahal tuh pas kita kerja tuh gak bakal diperlukan kayak gitu. Terus pilih yang mana kira-kira tuh kita butuh atau enggak. Terus kalau nurse station juga banyak barang kan, apa sih yang kita rasain? Kayak gitu. Terus sumpah apa gimana kan? Terus gampang terdistraksi juga pastinya kan. Terus kalau ada barang-barang yang misalkan menimbulkan insiden, kayak ada insiding pump, infus pump kayak gitu. Nah, misal kesenggol atau apa kan jatuh bisa menimbulkan kerusakan dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada rapi set in order. Ini kalau bahasa Jepangnya seitong. Terus di sini menyusun barang sesuai dengan tempatnya. Bisa juga penempatannya tuh peletakannya. Jadi jangan kayak misalkan naruh siring pump di mana. Siring pump kan taruhnya biasanya di ruang alat kayak gitu. Terus rekam medis biasanya yang bisa kita share tuh di ruang dan station kayak gitu, harusnya lebih diperhatikan karena apapun yang menyangkut tentang pasien itu kan juga menyangkut rumah sakit juga, berkas-berkas penting dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ini ada resik. Resik itu apa teman-teman? Lebih ke apa tuh? Bersih ya, lebih ke bersih. Jadi kalau tempat kita bersih kan enak ya, nyaman ya. Kalau tempat kita misalkan berdebu atau ada di troli itu bekas-bekas darah yang nggak bersih. Nah, kan perawat selanjutnya kan gimana tuh rasanya? Kurang nyaman gak sih? Terus
Em, udah sih gitu. Jadi setiap itu dibersihkan aja sih, dibersihkan terus pikirin juga yang selanjutnya gitu. Jadi jangan sampai apapun yang kita pegang dan kita gunakan pasti kan bakal kemana-mana tuh transfer, jangan sampai itu jadi pusat penyakit kayak gitu. Terus untuk yang rawat ya, yang rawat itu distandarisasi. Jadi kalau rawat standardized di sini seiketsu, di mana dia kita jadikan misalkan ada alat. Nah, alat itu kalau letaknya di sini, kalau di situ di situ. Tapi kalau nggak ada, itu kemana? Alatnya hilang kah? Atau dipinjem atau di mana? Itu kita harus punya standarnya. Terus punya juga eh, informasi. Jadi kita tuh ngeceknya di mana gitu. Itu yang lantai 10 juga belum punya kan ya. Maksudnya alat nebu juga kan, alat nebu di mana kayak gitu. Di kamar berapa kayak gitu yang harusnya dibalikin tapi belum belum apa masih di pasien bahkan sampai 1 kali 24 jam lebih. Terus eh, yang kelima ada rajin ini sustain, jadi berkesinambungan, nggak cuman yang 4 tadi itu tapi tetap berkesinambungan, terus harus terus menerus juga dilakukan. Terus tujuannya apa sih 5S ini atau 5R ini? Yang pertama menghilangkan barang-barang yang tidak berguna untuk mengurangi kekacauan. Kalau misalkan berantakan apa segala macam kan pasti nggak nyaman tuh. Terus mempermudah juga cari barang yang diperlukan. Jadi kita nggak wasting time buat nyari alat yang kemana nih gitu, padahal mau dipakai. Terus kayak barang-barang meningkat juga efisiensi kerja. Jadi efisiensi juga kerja juga lebih cepat. Terus mencegah kerusakan peralatan. Misalkan kayak misalnya alat kualitas yang mahal, apa alat elektronik yang mahal kayak USG, fan viewer, monitor kayak gitu. Harusnya kan kalau ini sih udah bagus ya, maksudnya kalau di ruangan kita udah diletakin di ruangan yang pojok-pojok yang tanpa ada manuver apa orang lewat dan lain sebagainya. Nah, terus juga untuk apa sih? Untuk meningkatkan lingkungan kerja yang nyaman dan juga produktif pastinya. Gitu sih. Nah, ini kayak gini, standardized tuh, jadi kita tuh belum ada standar ya, kalau di ruangan kita yang ditetapkan dan eh, diterapkan gitu di ruangan kita kayak unit station tuh adanya apa, terus di bed pasien tuh adanya apa, kayak ceiling pump atau infus pump yang udah nggak kepake tuh gimana kayak gitu, harusnya kan nggak ada di situ ya. Terus habis itu ini loker kita juga nih banyak banget kayak di grup kita yang kalau bilang ini bajunya hilang besok-besok balik, tapi udah kusut, udah bau, udah sepatu juga kayak gitu. Itu sebenarnya sih kan enak ya kalau nyaman dari apa namanya, dari loker, ruang loker udah nyaman, enak kan kerjanya juga, moodnya bisa meningkatkan mood juga. Terus udah. Nah, ini nih contoh yang tadi yang banyak itu kayak sering pamer kan kalau jatuh ya lumayan ya. Terus ini kayak hilang atau jatuh berkasnya. Itu kayak IC kan persetujuan tuh kalau misalkan hilang kan kalau dicari kena hukum dan lain sebagainya gitu ya. Terus ini juga ini biasa di ruangan. Enggak, ini kebiasaan sih sebenarnya. Jadi kalau bisa setelah tindakan sama sih saya juga kan, maksudnya sama-sama mengingatkan aja. Jadi jadi kalau udah habis tindakan langsung dikembalikan. Biasanya nanti itu bakal ini nggak lupa. Oh, benar. Terus ini juga kayak makanan. Kalau misalkan di pantry itu kalau kosong kalau kosong tuh langsung dibuang aja teman-teman, soalnya memang gimana ya, mengganggu pemandangan juga kan ya maksudnya. Kan yang dimakan kan makanan bukan tempat ya. Terus ini apa namanya kayak tali kalau di luar negeri ada nih pelatihan untuk menggulung tali kayak gini, cuman 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 untuk menggulung tali kayak gini. Terus di sini tuh kayak ada pengkaitnya gitu di sini. Nah biasanya kan kalau kita kan mungkin buru-buru atau gimana ya, itu langsung dimasukin kan ke ininya tempatnya tanpa digulung gitu.
Terus Kanban. Nah, Kanban di sini itu kartu atau sinyal elektronik itu sebagai visual kita. Jadi Kanban itu sebagai visual control yang mana nanti atau bisa kita ini kan sebagai Kaizen board. Jadi Kaizen board atau performance board. Jadi ini Kanban ini merupakan itu ya. Terus performance board atau kan apa Kaizen board ini bisa ditempel nih kayak apa namanya informasi-informasi yang bisa kita bikin semangat kita, terus tujuan apa yang kita mau capai kayak gitu. Terus pakai quotes juga bisa. Terus udah jadiin kayak papan Kaizen ini buat kita tuh berkomunikasi antar nurse gitu. Jadi nanti ada to do, doing, dan maksudnya ada yang apa yang mau dilakukan, ada yang sedang dilakukan, ada yang udah selesai, bakal ada hasilnya kayak gitu. Nah, itu ada sesuatu ide dan lain sebagainya gitu. Kita lihat dulu ya. Ini yang di lantai-lantai lain nih udah bagus ya. Terus kayak visi misi ada juga. Terus itu tuh ada visi misi ya. Ini bisa Kaizen board atau performance board. Nih yang udah dilakuin dan yang dilakuin apa aja. Nah, kan ide kan banyak ya, selalu banyak biasanya. Nah, selesai ide ini jangan langsung dibuang, tapi kita kumpulin kayak tahun 2024, 2025, kayak gitu terus. Gitu sih harapannya sih gitu. Terus ini kalau ini di luar negeri ada Satria. Jadi ini di luar negeri ada dia sistem informasinya itu kalau kita kan masih kayak laporan biasa yang kita share. Nah, dia itu ada kayak misal hijau nih, hijau itu dia available atau enggak kayak gitu. Misal kalau merah tuh nanti itu belum di GC atau gimana kayak gitu ada warna-warnanya. Jadi ada denahnya gitu, bagus ya. Terus ini tempat yang di bawah ini tempat parkir. Tempat parkir nih, misalkan ini alatnya di mana nih. Nah, dan mereka tuh juga punya misalkan alatnya nggak ada. Ini tuh kemana? Apakah hilang, dipinjem kayak gitu. Mereka ada catatan kayak gitu. Terus, deh nih, tempat sampah juga gitu-gitu. Sampai sedetail itu ya. Terus, untuk Jidoka. Jidoka ini autonomasi, jadi otomatis stop. Jadi, kalau ada defect atau cacat atau apapun kesalahan, langsung di stop saat itu juga. Jadi, gimana nih caranya? Kita lihat ya. Jadi contoh Jidoka yang udah ada di rumah sakit ada surgical safety checklist. Kita udah punya ya. Terus form transfer, udah daftar tilik kita kan ya. Terus checklist pasien baru, checklist kelengkapan dokumen rekam medis. Ini juga untuk membantu kita. Jadi jangan cuma di checklist aja, tapi di periksa juga. Oke, jadi kalau ada kesalahan bisa di stop saat itu juga, bisa dikoreksi langsung diharapkan tidak terjadi kesalahan. Seperti itu. Terus Heijunka. Heijunka ini untuk mengurangi murah ya. Jadi workload-nya kan beberapa tuh jadi pemerataan produksi atau kegiatan. Jadi kadang tuh ada workload yang di jam-jam tertentu tinggi atau banyak tindakannya. Tapi di jam-jam ini nanti nggak ada kayak gitu. Jadi kalau bisa di workload-nya diseimbangin kayak gitu. Heijunka itu tujuannya. Terus prinsip-prinsip Heijunka nih ada untuk murah ya, untuk meminimalkan tadi produksi dan kegiatan. Jangan sampai workload itu naik turun kayak gitu. Kalau bisa kan terkontrol. Terus kalau untuk leveling ada dua nih, leveling volume sama leveling variasi. Kalau yang volume itu produksi dalam jumlah yang konsisten. Jadi untuk mencegah overproduction, underproduction, kayak gitu. Terus kalau untuk volume, contohnya nih, pasien paling banyak, kan Mas Satria sering bilang ya, pasien paling banyak hari apa?
itu tuh belum ada yang menganalisis ya. Kayak dalam 1 bulan ini ke bulan itu, bulan kemarin ke bulan ini belum ada yang pernah menganalisis. Cuman tahu aja jumlahnya, tapi belum ada yang pernah menganalisis. Nah, tujuan kita mau diskusi tentang Kaizen tuh ini. Jadi kita analisis juga gitu. Terus pasien tuh banyak di hari apa? Terus apakah perlu pada hari itu ditambah perawatnya atau bagaimana? Terus leveling variasi ini lebih ke pendistribusian kegiatan. Jadi lebih tersortir. Jadi misal nih kan tulisannya di sini jam 1, jam 2 yang tadi udah sempat disinggung jam 1, jam 2, jam 3. Nah, jam 1, jam 2 ini lebih banyak kegiatannya nih ke pasien 1, 2, 3 sampai 7. Nah, ini. Tapi di jam 3, ke 4, ke 5, ke 6 ini masih kosong nih kayak gitu. Jadi pemerataan. Nah, si pelopor dari Kaizen ini ya, the father of Kaizen, Masaki Imai. Nah, jadi Kaizen, change to be good, terus perubahan. Masaki Imai. Perubahan untuk menjadi lebih baik. Jadi perbaikannya juga terus berkelanjutan. Terus, jadi apa sih itu si Kaizen itu? A highly focused, action-oriented method for making quick, high impact improvement to specific process or area. Jadi fokusnya itu spesifik, satu, kayak gitu. Terus untuk apa? Untuk menjadi lebih mudah, menjadi lebih baik, menjadi lebih cepat, dan juga menjadi lebih murah, kayak gitu. Tujuan dari Kaizen. Terus, udah hasilnya sih diharapkan bisa berdampak positif kayak gitu. Jadi perbaikan yang akan kita lakukan ini lebih fokus untuk satu titik itu tertentu kayak gitu. Jadi apa yang bermasalah gitu, yang satu unit gitu. Terus next, apa sih yang harus dilakukan, harus dikaizenkan? Contohnya nih, komplain pasien berulang, itu lagi, tapi belum pernah ada yang analisis. Kayak sebenarnya itu kenapa? Kok bisa ada kayak gitu? Load pekerjaan yang banyak, mungkin dari nurse-nya atau siapanya gitu, mengeluh aja. Cuman kayak kita belum pernah nih nganalisis kenapa sih sebenarnya gitu. Terus insiden pasien, kenapa bisa terjadi seperti itu kayak gitu. Jadi area terus kok nggak nyaman, kok ini ada yang ketusuk segala macam misal gitu, tapi alhamdulillah sih nggak ditusuk ya, alhamdulillah. Nah, jadi dari hal ini maka ayo kita lakukan Kaizen. Oke, jadi ini setelah dilakukan Kaizen nih, before after, ini di luar negeri ya. Jadi tata letaknya aja sih, mereka cuma mengubah tata letak, jadi before afternya udah bagus ya. Terus ini lebih tertata aja, lebih rapi. Setelah ini nggak cuma itu aja. Nggak cuma itu aja. Nggak cuma dari before ke after nih, dari berantakan ke rapi, dari yang tidak terorganisir ke organisir. Nggak cuma itu aja. Jadi Kaizen itu learning, belajar. Kita tuh belajar untuk melihat alur, mengukur, terus kenapa, dan semuanya ini tuh harus Kaizen tuh bersifat objektif, nggak subjektif aja. Udah, jadi kalau istilahnya istiqomah. Jadi nggak cuma berubah gitu aja, tapi berkelanjutan. Jadi ada ini ya, belajar juga sustain, improve, to see, to measure. Jadi untuk mengukur tadi ya. Lean technical system ini belajar cara kerja untuk menjadi lebih simpel. Gimana nih caranya? Pernah juga kan ada senior kita yang udah pindah ngomong gimana sih cara kita kerja lebih simpel. Terus lean social system. Di sini cara kita berkomunikasi dan juga berinteraksi. Itu kita terus belajar untuk gimana cara bisa jadi lebih simpel, gimana caranya bisa lebih berkomunikasi dan berinteraksi. Jadi educational system ini diharapkan tepat sasaran dan juga bisa tersampaikan tuh dengan waktu yang sesingkat-singkatnya.
kadang ada pasien komplain. Nah, kalau karena kita belum bisa komunikasi, jadi terkadang tuh malah bingung, dua-duanya malah bingung. Jadi masalahnya nggak cepat selesai, tugas kita juga kan nggak cuma menghadapi komplain aja gitu. Udah. Level Kaizen nih, ada dari small, dari medium ke large. Biasanya kalau untuk large ini untuk ke direktur ke atas, yang masalahnya tuh memang udah memecahkan masalah isu strategis hukum dan reputasi. Terus kalau misalkan kita ini untuk keseharian ini lebih ke small Kaizen. Terus kalau misalkan kita nih yang mau kita rencanakan Kaizen board ini di tengah-tengah ya medium Kaizen karena udah mencangkut lebih dari satu orang. Karakteristik utama Kaizen dapat disebut Kaizen itu Kaizen atau bukan itu dibedakannya dari yang pertama, kalau mahal itu bukan Kaizen. Jadi Kaizen itu berbiaya rendah atau tanpa biaya sama sekali. Ide apapun harus rendah biayanya kayak gitu. Terus kalau bisa tambah biaya sama sekali. Terus dia mengutamakan kreativitas dari pemilik proses. Terus contohnya sih tanpa biaya itu kayak ini, tim AIFA. Kayak tim AIFA itu masuk Kaizen. Kenapa? Soalnya dia cuma butuh koordinasi aja. Terus kalau apa namanya? Selanjutnya ini ada mengutamakan kreativitas pemilik proses. Jadi idenya dari siapa? Ditulis tuh ide dari nurse ini gitu. Dan yang mengerjakan pasti yang tahu masalah dan lain-lain kan kita yang di lapangan kayak gitu. Terus kesalahannya di mana, kira-kira kesusahan di mana kayak gitu. Menghilangkan satu atau lebih dari yang selanjutnya menghilangkan satu atau lebih dari 8 jenis pemborosan. Jadi yang mau dihilangkan apa? Waiting kah? Menunggu terlalu lama atau produksi gagal atau prosesnya kayak gitu. Terus dan yang terakhir ini dia lebih ke objektif. Jadi harus bersifat objektif. Jadi berupa waktu, misalkan hari. Kita mau berapa hari ini untuk mencapai tujuannya. Mau kita evaluasi berapa hari, mau kita implementasi berapa hari. Terus volume produksi harus ada yang diukur kayak gitu. Ini untuk fase-fase ada identifikasi, collect the fact. Ini ya selanjutnya di slide selanjutnya identifikasi masalah. Ini untuk bagaimana sih cara melakukan Kaizen, ada pola-polanya. Tahapan Kaizen ini ada identifikasi masalah nih dari ada masalah bisa diambil dari bermacam-macam nih. Ada bisa kita dari pengkajian awal perawatan, misalkan contohnya ya tidak disingkap, terus terlalu banyak menulis pada dokumentasi sehingga memerlukan waktu yang banyak, terus motion perawat juga gerakannya lebih banyak gitu. Padahal kayak mau ke pasien, mau apa sih namanya tensi aja ternyata IV-nya lepas plesternya balik lagi lupa bawa plester kayak gitu. Terus downtime ini contohnya defect ya. Defect itu kayak lupa cantumin label nama ke ini tabung darah. Jadi kan itu jadinya atau ini tabung darah yang kita ambil kurang darahnya kayak gitu. Jadi kan gagal tuh produknya, nggak bisa di ini cek over product kayak misalkan mengisi form nggak dilihat dulu nih sama yang dinas pagi ternyata udah dibuatin form transfernya dari dinas malam kayak gitu jadi kita ngisi 2 kali itu kan buang-buang ini ya waktu ya terus waiting menunggu antrian menunggu ACC Kesmik itu juga sebenarnya itu belum ada yang analisis kenapa kita kelamaan gitu nunggu Kesmik kan itu bisa mendelay semua ini. Terus untuk non-utilized talent, ini tidak sesuai dengan profesi. Alhamdulillah sih di RSUI udah bagus ya, misalkan kayak gizi, nanti yang ngambilin, yang ngasih makan gizi. Terus kayak misalkan KHCA, nanti yang bantu untuk ngambil obat dari bawah kayak gitu. Gitu sih. Terus transportation. Di sini kalau transportation itu pergerakan tidak perlu. Pasien rencana CT pos operasi misalkan harusnya langsung ke operasi ternyata lupa. Terus udah dinaikin ke atas turun lagi. Itu kan makan waktu juga. Terus untuk inventory ini BMAP kita yang nggak diretur tuh. Nah, itu bisa jadi menentukan. Itu bisa kalau kita lihat tuh sebenarnya bisa
nyari masalah tuh dari 8 hal ini yang membuang-buang yang membuat kerja kita jadi nggak efektif. Terus motion juga nih, motion yang kayak tadi lupa ngambil plaster lah, alcohol swab gitu yang bikin kita bolak-balik. Terus extra processing itu bisa karena ini kalau kita kan extension tube-nya kan rusak. Nah itu kan jadi kan pneumatic Pneumatic tuh. iya benar tutupnya ini rusak terus jadinya kita tuh apa kan harus nunggu HCA lama ya gitu itu juga bisa sampai lisis dan lain sebagainya sampelnya kayak gitu udah. Nah ini pengukuran kondisi saat ini. Nah kayak pengukurannya gimana maunya sebelumnya kalau saat ini nih misalkan TTV semua pasien misalkan 10 saat ini misalkan 30 menit kenapa nih 30 menit gitu terus dievaluasi terus bisa nggak kira-kira kurang jadi 5 menit atau jadi tinggal 15 menit kayak gitu terus analisa akar masalah juga ini 5Y ya pakai 5Y terus diskusi itu penting banget. Terus kasih kaizen itu nggak bisa ya dilakukan sendiri, jadi harus ada beberapa kepala. Jadi kita ada kepala satu nih, tapi kepala lain itu lebih tahu pastinya. Jadi kita berkumpul untuk mengumpulkan ide dan untuk solusi-solusinya. Ide masalahnya apa aja, terus kita cari solusi juga. Terus udah. Terus gimana caranya pilih solusi yang mau diimplementasikan? Pakai ini prioritas. Nih, jadi cara pilih gimana? Misal ada 5 solusi untuk satu masalah. Mulai dari yang tingkat kemudahannya itu rendah, sama dampaknya tinggi. Jadi yang warna merah. Ya, yang difficulty-nya low, sama yang impact-nya high. Itu yang kita pilih, yang kita utamakan. Tapi jadi hilangkan aja nih yang sulit dan impact-nya tuh yang sedikit itu dihilangkan aja. Tapi kita nggak boleh nih kayak bilang idenya dia idenya nurse ini kayaknya ini deh impact-nya terlalu dikit tapi ininya susah gitu. Kita nggak boleh. Kita terima aja idenya. Nanti kan bisa kita modifikasi atau sesuai dengan nurse-nya gitu ya. Terus kita tuh hanya bisa satu solusi untuk satu waktu. Jadi misalkan ditentuin waktu seminggu, mau ide yang ini dulu gitu. Nanti baru yang lain bisa. Tapi misalnya ada 2 ide, bisa sih jalanin 2 ide, tapi itu harus dikombinasi dulu. Jadi nggak bisa beberapa ide jalan sewaktu. Soalnya itu nggak bakal terevaluasi gitu kan pastinya. Udah. Implementasinya nih udah ada tuh di papan board kita. Ada yang to do, doing, sama done. Nanti udah ada di Kaizen board, nanti boleh dilihat. Cuman belum ada isinya. Terus, udah itu aja. Kalau evaluasinya, nanti udah tercapai belum nih targetnya? Terus, iya jika belum cari solusi lain. Jadi nanti terus mencari untuk akar masalahnya itu. Jadi jangan menyerah. Jadi kalau bisa itu perubahannya bisa memberikan manfaat positif yang terus berkelanjutan. Walaupun udah berapa 10 tahun atau 5 tahun gitu bisa terus kalau bisa yang udah ada itu dimodifikasi, yang belum ada bisa kita jadikan ini apa SOP dan kayak gitu. Nih, jadi udah ada kan tadi udah kita evaluasi, udah kita lakukan step-stepnya. Nah, kalau misalnya berhasil, itu kita bisa bikin SOP. Jadi kita standarisasi itu udah yang kita lakukan. Gitu. Jadi, apakah solusi yang diperoleh merupakan metode baru? Kalau iya, buat standarisasi baru nih. Kalau misalkan enggak, tidak perlu standarisasi, cukup instruksi kerja atau buat checklist. Jadi, mengupgrade aja ide dari sebelumnya. Intinya agar tiap orang yang terlibat selalu ingat mengerjakan dengan cara tersebut. Jadi agar ingat, jadi ada standarisasinya kayak gitu. Terus jangan lupa untuk merayakannya dengan apa? Dokumentasi, publikasi via briefing, morning report, gitu-gitu.
Terus ada saran juga nih, katanya tadi ada rencana mau ada nurse apa mon. Iya, Nanti setelah ini. itu iya nanti dibahas lagi ya. Terus oke, setelah itu langkah berikutnya udah gitu aja. Nah, ini contoh-contoh Kaizen yang udah pernah kayak dia dulu kan kita kalau ngelihat mau belok atau mau mundur pasti ngeliat ke belakang. Sekarang itu udah ada kameranya. Itu kan bagian dari produksi, jadi nggak termasuk biaya mahal ya karena dia termasuk produksi dari mobil kan yang dimodifikasi. Terus ini ini contoh-contoh Kaizen zaman dulu sih yang dulunya tabung jadi LED. Terus ini juga sekarang bahkan penyimpanan data udah pakai ini ya, Google Drive ya. Terus ini sebelumnya nyarinya susah, sekarang udah pakai stiker nama, label. Ini tahun 2012. Terus ini, nah contohnya kayak gini pengukuran ini. Ini nggak bisa nih, misalkan ini lebih mudah gitu. Lebih mudahnya gimana? Harus terukur. Jadi berapa perawat, misalkan yang bilang itu mudah, itu tuh di data gitu. Karena Kaizen sifatnya objektif. Terus ini yang dulunya terjuntai ya, terus kayak dibawa-bawa aja, udah ada ini cuff-nya kayak gitu. Tuh ini juga. Jadi nggak cuman tindakan aja, nggak cuman ini aja, tapi tindakan juga bisa nih kayak pasien-pasien mau yang bocil-bocil yang lagi CT atau mau USG atau apa dikasih iya balon jadi lebih tenang karena kan harus tenang tuh kalau USG dan lain. Terus ini juga yang tadinya nama-nama pasien berceceran. Kalau di ruangan kita udah ada ya stiker nama. Stiker nama ini yang buat lokernya itu kita udah punya. Tuh, nah apalagi nih nextnya gitu. Ini cuman ini aja mempersingkat apa namanya? Ini ya biar lebih spesial lebih luas gitu. Sesimpel itu sih sebenarnya. Nurse. Nah ini untuk jadi nggak dibuang, jadi ditaruh kalau di luar negeri itu 2007, 2008, 2009. Ini yang udah terlaksana Kaizennya di ruangan mereka. Nah, udah nih. Oke, sekian itu aja dari Rahma, Nas. Mohon izin aku kembalikan ke Satria. Ya, oke. Oke, terima kasih Nas Rahma atas penyampaian presentasi
Baik, mohon izin Nas, mohon izin saya akan melanjutkan daripada pertemuan hari ini terkait dengan apa yang telah disampaikan dari Mas Satria tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Yang saya hormati tentunya dari bidang keperawatan atau yang mewakili laptop. Yang saya hormati juga di sini ada CCM kita, Nestika, sekaligus juga dari akademik tentunya yang sudah tadi juga menjadi pengarah dari Business Kaizen kita. Yang saya hormati HN kita, Nur Satria, yang kebetulan nih beliau juga satu daerah dengan saya, Kalimantan beliau awal. Jadi alhamdulillah dapat membimbing klinik yang ini. Saya hormati dan saya banggakan juga para nurse terutama di lantai 10 yang hari ini telah berkenan hadir baik Zoom ataupun baik luring ataupun daring. Izin saya langsung saja. Pertama saya akan memulai terkait laporan hasil observasi dan implementasi tugas saya profesi atau TA pikian saya. Itu yang berjudul analisis penerapan single model terhadap tingkat resiliensi atau ketahanan psikis nurse yang bertugas di rawat inap khususnya lantai 10 RSUI. Saya dosen bimbing saya adalah Ibu Dr. Hani Andiani, kemudian pembimbing klinik atau CI saya adalah Nurse Andi Amaluddin. Mohon izin saya nanti akan share screen sebentar, ada 16 slide. Pertama saya ingin berterima kasih dulu tentunya kepada nurse lantai 10 yang sudah 1 minggu ini juga saya bersamai, karena untuk yang tugas TA pikian saya ini ada sampai 3 pekan untuk yang di lapangan atau di lahan, sampai tanggal 28 September 2024. Jadi saya tentunya banyak belajar dari sekali semuanya, karena kebetulan saya udah berdinas juga di rumah, tapi di rumah sakit daerah. Dan tadi luar biasa juga penyampaian dari Mas Rahmat dan Mas Satria tentunya terkait Kaizen tadi, itu jadi role model juga untuk saya, mungkin bisa dibawa ke daerah nanti. Karena di daerah dari tingkat provinsi sampai kabupaten kota itu belum ada yang seperti itu. Jadi kita masih meraba-raba kalau ada perbaikan seperti apa. Itu karena kalau tidak salah Kaizen itu kereta cepat di Jepang ya berarti ya. Jadi biar Kaizen bacanya gimana. Jadi itu suatu inovasi yang luar biasa, adaptasi kita untuk izin saya next. Jadi ada 4 komponen yang akan saya izin sampaikan, mungkin juga diskusikan pada nurse sekalian. Yang pertama hasil observasi saya terkait resiliensi nurse, kemudian hasil observasi pusat di lantai 10, kemudian terkait gender model sendiri, dan kemudian rencana implementasi dari penelitian ini. Kemarin mungkin nurse sekalian udah izin saya ini ya, saya minta untuk ngisi link terkait ada resilience measure revised atau ARMR. Jadi ada 17 poin yang udah kita isi bersama. Saya juga teman-teman isi juga. Di situ ada 2 subscale, personal resilience atau ketahanan dari pribadi kita, kemudian ada relational resilience subscale. Ada beberapa poin, ada yang 10 dan juga 7 poin itu. Nah, dari hasil itu secara singkatnya itu tergambar sekitar 54,5% itu adalah mayoritas, itu ada di rentang resiliensi yang sedang. Jadi ketika 2 subscale tadi digabung, baik dari ketahanan pribadi masing-masing, kemudian ketahanan dikaitkan dengan relasi kita dengan orang sekitar, dengan rekan sejawat atau komunitas, itu akhirnya menghasilkan ada 3 kategori, tinggi, rendah, sedang, tinggi, dan yang mayoritas di ruang lantai 10 itu dari 22 yang mengisi langsung ada di bintang sedang. Kemudian untuk
bagus Mas. Kalau rasanya tinggi bagus. Bagus Mas. Jadi untuk yang rendah dan tinggi ini berbagi porsi yang sama ya 22,7%, atau kalau dihitung frekuensi itu ada 5 orang. Jadi kalau untuk yang sedang itu ada 16 orang dari yang Misalnya merah itu saya jelas ya, tapi dia sedang merah. oh iya itu pengaturan misalnya yang Kuning betul sedang, atau umum ya yang sesuai rendah tuh misalnya. merah gitu. Mungkin dia ngambil ininya nilai ekstrim ceritanya tuh. Jadi itu dari hasil yang kita kemarin. Kemudian saya langsung saja ke terkait polsek karena kemarin juga diminta untuk ini dari pembimbing. Pada dasarnya kan setelah saya observasi, wawancara dan juga konsultasi baik dengan HN ataupun tugas di sip-sip yang juga saya ada itu, pertama untuk perencanaan. Sepertinya untuk kita kan visi, misi, tujuan, kebijakan itu masih mengikut RSUI ya. Mungkin belum ada untuk visi khusus dari ruangan lantai 10 sendiri. Dan tadi SPO saya lihat ada 205 untuk SPO. Nah mungkin nanti ke depannya, mungkin pada saat saya berdinas juga, mungkin bisa konsul dengan sekalian terkait filosofi dan tagline ruangan itu. Mungkin bisa ditampilkan Bapak Kaizen juga. Karena di lantai 10 kan ada dua sayap, ada gandarisasi. Saya coba searching terkait filosofinya. Nah, filosofinya sebenarnya kan bunga. Kalau di bunga itu gandarusa melambangkan kasih sayang dan rasa syukur. Jadi harapannya juga nurse ataupun pasien dirawat itu bisa ada filosofi ini. Kemudian di selasih itu melambangkan keindahan, keanggunan dan kesetiaan. Nah, jadi nurse ini pasti setia semuanya. Setiap ini jadi nanti mungkin bisa kita bagian selasih hanya PN selasih. Jadi mungkin nanti juga bisa kita diskusikan lagi untuk filosofi ini apakah akan kita internalisasi untuk jadi karakteristik nurse yang ada di sini atau seperti apa. Terutama termasuk dari tagline-nya seperti apa. Apakah ada tagline tersendiri. Oh, itu baru tahu dong. Jadi ada filosofinya ternyata lantai 10 ini. Luar biasa. Nah, kemudian untuk perorganisasian ini untuk poin-poinnya sepertinya udah mulai berjalan kalau kita observasi kemarin. Baik dari rantai komando, kesatuan komando, dan spesialisasi. Itu terlihat dari HN ke PN, PN ke AN, NAC ke AN, ataupun juga adanya PJ versi. Tinggal nanti ditingkatkan saja. Termasuk juga ketika ada masalah itu disampaikan ketika briefing ataupun juga terkait konsultasi dengan HN. Kemudian terkait ketenagaan, ya memang ya kalau kita hitung metode 12, saya dan beberapa teman juga coba menghitung. Idealnya kan kita satu nurse memegang 6 pasien. Mungkin di kondisi tertentu akan ada di atas itu. Nah ini sebenarnya ranah di manajemen yang di atas lagi ya. Kita untuk yang saya pribadi terkait Ian belum bisa untuk implementasi kayak ini. Paling untuk perhitungan saja. Jadi dari nurse yang ada juga rata-rata masih yang nurse baru kan ya, dia di bawah 1 tahun atau kurang dari 2 tahun. Kemudian untuk pengarahan untuk terima kasih banyak. Alhamdulillah di lantai 10 itu ada preceptorship lah. Ya, udah mulai jalan juga ya untuk yang mentoring terkait nurse yang baru juga. Cuman mungkin nanti perlu ditingkatkan lagi. Nah di sini saya akan jadi fokus saya sendiri lagi memotivasi staff dan komunikasi internal organisasi. Kemudian terkait pengendalian, ini kembali indikator mutu ruangan. Alhamdulillah kalau untuk indikator keperawatan kan kita ada 6 ya kalau tidak salah. Terkait keselamatan pasien, kemudian kenyamanan, kecemasan, dan lain-lain itu saya lihat sudah berjalan dengan berproses karena kita sama-sama belajar ya. Apalagi tadi ada Kaizen ya. Kaizen itu akan juga termasuk akan meningkatkan fungsi pengendalian itu sendiri. Nah, di sini saya coba untuk mengangkat salah satu model sebenarnya berkaitan dengan Kaizen juga tadi terkait
terkait ini. Tapi saya lebih lebih masuk ke fokusnya nanti ke fungsi pengarahan. Jadi bagaimana kita menciptakan iklim yang memotivasi dan komunikasi internal organisasi ditingkatkan. Karena kan kita tahu ya kalau kita perawat di lapangan, terkadang apalagi yang sip-sipan nurse ya. Kadang kalau kita udah capek ya kerja gitu. Capek kerja, pasiennya gimana, keluarga pasien gimana, kemudian unit lain kondisi seperti apa, tadi kan ada terkait farmasi, MDKN sebagainya. Kita itu ya tadi jadi lebih kayak robot ya akhirnya. Udah dapat istilahnya udah dapat istirahat pun udah syukur ya, istirahat untuk yang lepas dinas atau libur itu udah syukur. Tapi nanti tiba-tiba kondisi hektik di ruangan, apalagi saya lihat trennya meningkat ya, semakin terkenal ya ini di Depok ya, semakin tujuan apa rumah sakit lain juga ternyata. Waktu saya dinas di IGD ada banyak rujuk lepas juga, itu luar biasa sekali. Jadi itu semakin menambah iklim kita agak panas ya, apalagi pemanasan global sekarang. Jadi saya berharap kita tidak hanya menerapkan punishment, tapi juga reward juga pada staf ataupun nurse yang bertugas yang di garda utama dan pertama. Nah dari itu akhirnya saya coba untuk mengangkat Zinger model. Jadi Zinger model ini ditemukan oleh salah satu psikolog yang juga seorang David Zinger, businessman. Jadi fokusnya adalah bagaimana ketika staf itu merasa dia terlibat dalam organisasinya ataupun dalam bisnis yang dijalankan olehnya. Jadi ada kalau di perawat kita caring juga, karena di sini juga disebut care juga, tapi ada akronimnya itu. Care itu connect. Jadi bagaimana staf itu terkoneksi dengan satu sama lain, dengan kalau kita klien dengan keluarga klien ataupun dengan sejawat ataupun interkolaborasi. Kemudian autentik tadi kita punya tadi, makanya kita harus punya filosofi tadi, filosofi ruangan ataupun juga tagline ruangan yang berbeda dengan ruang-ruang lainnya. Siapa tahu nanti di bawah kepemimpinan Nastatria dan juga Nas PN AN di sini lantai 10 itu jadi role model bagi lantai-lantai. Karena kan biasanya kalau yang baru itu kita lebih mudah mengarahkan sebenarnya. Apalagi tadi Nus Rahma udah ada pelatihan Kaizen itu luar biasa. Kadang kan yang udah lama, kadang udah ada burnoutnya, jadi udah jenuh gitu. Kita yang masih baru ini sepertinya akan lebih mudah untuk memiliki otentik sendiri. Kemudian recognizing kita bagaimana mempunyai kesadaran, kemudian intensi kita juga keterlibatan tadi. Jadi intinya dari teori ini berharapnya setiap staf atau setiap nurse itu memiliki rasa kepemilikan atas ruangan. Tadi kan disebutkan sama, tadi kalau di Kaizen kan ada 5R. Ketika ruangan itu kotor, tidak tertata, itu juga menandakan apa, mengindikasikan adanya rasa ketidakpemilikan antara nurse-nya gitu dengan kondisi organisasinya. Atau ketika nurse-nya tidak peduli dengan kondisi pasien yang mungkin bukan dari kelolaannya gitu ya, itu juga menandakan ada yang bermasalah di care ini sendiri. Nah dari Zinger model ini karena saya fokusnya cuma 1 minggu lagi sisanya, jadi tidak semua yang bisa saya izin untuk implementasikan bersama nurse. Jadi mungkin 2 saja. Yang pertama iklim motivasi komunikasi internal organisasi. Itu insya Allah nanti saya mungkin izin berdiskusi dengan sekalian terkait implementasi ini. Yang pertama implementasinya nanti lebih disebutkan sempat di ini ya, sempat dibahas juga terkait nurse of demand. Jadi jangan sampai kita hanya dapat cuti atau tugas yang banyak, ataupun juga dapat atau bahkan dapat harus denda, kita harus hukuman, tapi kita coba harus bikin yang rewardnya gitu dari nurse yang memang berpotensi dan memang tadi memiliki keterikatan dan keterhubungan dengan pekerjaannya. Nah kalau yang mungkin sudah biasa ya kalau biasa di bisnis-bisnis seperti itu ada employee of demand. Jadi kita bikin nanti seperti ini mungkin. Nah yang jadi diskusi kita tadi kan ada masukan juga dari Satya. Nah, pertama terkait jangka waktunya nurse-nya, jangka waktu nurse of demand, nanti kemudian juga terkait reward. Nanti mungkin bisa jajarkan kita. Saya izin lanjut dulu. Nah ini formulernya seperti ini. Jadi
tadi formulir sudah saya perbaiki, saya izin ke share ke Satria tadi terkait formulirnya ini akan jadi form penilaian. Jadi ini dari jurnal saya ambil. Jadi ada dua komponen besar, ada personal, ada profesional. Kalau personal kan terkait penampilan, kemudian uh, postur ketika fisik ketika berdinas, kemudian kemampuan berkomunikasi, kemudian profesional pengetahuan, skill dan juga peran dari nafsu itu sendiri. Nanti 3 peran ini bisa diakses nanti mulai di capture atau nanti ke Dinas ya. Kemudian yang kedua terkait komunikasi, mungkin udah terjalin baik ya, cuman mungkin ada nurse-nurse baru yang masih perlu memberi masukan kepada, kalau komunikasi kan ada di bawah ya, ada yang up to bottom, ada yang bottom to up. Nah, saya untuk mengimplementasikan terkait bottom to up. Jadi nanti silakan nurse, mungkin dari besok akan saya mulai jalankan. Nanti ada QR ataupun ada link yang bisa itu mengisi untuk kritik saran ide terkait ruangan. Jadi tadi mungkin bisa membantu tadi Kaizen tadi, papan Kaizen juga. Mungkin ada sebagian nurse yang lebih suka menulis, kan beda-beda orang ya. Ada yang lebih suka menyampaikan langsung, ada yang lebih suka menyindir, ada yang lebih suka bermimpi, ada yang lebih suka main fisik gitu ya. Ada yang maksudnya main fisik ya olahraga gitu. Ada yang sukanya tadi menulisnya, yang suka menulis ini kadang nggak bisa menyampaikan langsung atau malu atau juga sulit untuk, apalagi dengan kondisi pekerjaan yang banyak ya. Jadi silakan nanti masukin saran, ide, kritik nanti anonim, hasilnya anonim nanti akan masuk ke tim Kaizen kalau nanti dibentuk. Jadi bisa jadi masukan gitu ya. Nah, saran implementasi lainnya ini sih sebenarnya mungkin tidak bisa saya jalankan semuanya satu minggu ini. Untuk membuat iklim atau komunikasi, mudah-mudahan nanti diskusi refleksi kasus bisa dirutinkan ya. Atau misalnya bukan diskusi ya, silaturahim makan-makan misalnya gitu, sambil diskusi terkait seperti ini, mungkin sudah berjalan atau agak ya. Jadi kasus itu maksudnya boleh kasus askep atau juga kasus di ruangan, kondisi ruangan seperti apa. Kemudian media sosial kalau bisa ada punya gitu dari lantai 10. Jadi mungkin saya coba bikinkan, tapi mudah-mudahan bisa berjalan ya nanti ya. Kemudian kalau ada kegiatan gathering atau hari bersama itu harus dijalankan juga kalau menurut teori yang tadi si gender model tadi. Ini memang ini ya terkait jadwal dan juga kebijakan. Tapi kalau mungkin di ruang lain udah berjalan. Kalau di tempat saya juga sudah berjalan. Jadi kita gathering nanti gantian untuk shiftnya itu gathering ataupun olahraga bersama. Apalagi yang cowok-cowok nih. Yang cewek itu juga harusnya olahraga juga kan sudah apa sekarang ya, found fit ya sekarang ya, found fit olahraga olahraga netting ya minimal 30 maraton atau jalan kaki lantai 10 keliling UI gitu ya. Nah itu aja sih kalau yang ingin saya sampaikan. Mungkin setelah ini mungkin bisa disepakati beberapa hal atau kalau ada pertanyaan silakan. Jazakumullah khairan. Makan lalapan dengan daun sirih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung nggak ada ya. Oke. Nah, mungkin saya kembalikan dulu ke Nurse Satria. Bilang.
Tapi kadang-kadang bagi Oh, lagi permasalahan yang ngomong tuh apa? ada lagi mau mengomentari atau memberikan Ada lagi mau mengomentari atau memberi masukan teman-teman? Dari Dinas Baharun tadi 1 bulan. Mungkin teman-teman ada referensi lain ataupun rekomendasi yang lain? Ayo, apa jalan-jalan? Ini dulu nurse abdeman dulu. Kalau jalan-jalan bentar. Kita selesaikan ini dulu. Nanti pakai penilaiannya yang tadi ya di Google Sheet ya. Nah, Maksudnya yang di sini bingung, oh tiba-tiba ngomong 1 bulan. Nggak dengar soalnya tadi. oh tadi. 1 bulan mana? Tidak ada suaranya. udah kok tapi udah di suaranya. Sekarang udah yang tadi kan nggak ada, tiba-tiba 1 bulan. Yuk, apa kira-kira mau disepakati 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan? Untuk nurse of demand-nya Ya, mungkin kalau jatah libur ditambah, bisa nggak ya? Ngatur jatah. ya nambah sehari gitu kan jadi oh lumayan Bisa. Insya Allah bisa. kan per bulan. Ya, bisa sih, insya Allah. Ada lagi saran untuk rewardnya, biar nggak iPhone tiap bulan katanya. Yang di Zoom, adakah yang mau berkomentar? Ada Nas Palak, Nas Upit lagi di Nas Siang ya. Nas Nur, Nas Yasmin, Nas Ana, Nas Ina, Nas El. Yang di sini tidak ada lagi. Pas. Oke, nanti mungkin kita sesuaikan dulu ya untuk waktunya. Ini sih sepertinya harus diskusi ke semua orang ya, nggak mungkin di tim ini aja kita diskusikan. Terus tadi apa? Tim penilai mungkin kita bikin per orang aja ya. Nanti kan dia pasti akan beda-beda ya shiftnya ya. Jadi dia akan menilai, oh ini ada ininya nggak, kuesioner enggak? Nah, dibuka aja. Kan dia nanti akan menominasi nama gitu. Jadi dia menominasi, oh kalau dia nih tepat waktu gitu gitu. Izin nurse yang di daerah Puri. Jadi ini sebenarnya sambil berproses juga tadi saya masih terjemahkan adaptasi terkait performa nurse home-nya. Jadi secara garis besar itu ada ini ada saya berdetail lagi kalau yang pertama di sana agak sederhana. Kalau yang sudah ada berdetailnya jadi terkait nominasi ada beberapa item skala Likert-nya 1 sampai 6. Kemudian terkait dengan keterampilan berpikir kritis. Kemudian juga nanti ada saya belum bisa. Jadi nanti ada juga terkait eh, teamwork, kemudian manajemen skill. Jadi ada dari satu item itu satu sub itu ada terbagi lagi untuk item. Jadi nanti seperti ini. Cuman tadi mau saya diskusikan dengan AN ya, apakah yang nanti yang dinilai itu hanya AN saja, jadi yang menilai IN atau nanti setiap orang boleh menilai kecuali AN, boleh menilai siapapun. Jadi kita kayak survei question. Jadi nanti ada 3 kandidat misalnya atau langsung ada kandidat dari perolehan poin terbanyak itu akan jadi nurse teman atau tadi nurse voucher atau jurnal atau desa nanti kan izin memberikan KM. Ya, oke ini udah ada penilaiannya ya. Mungkin nanti di tanggal berapa ya kita sesuaikan dan kita sebar kuesioner ya untuk penilaiannya. Oke sih paling.
Berarti ini untuk tim penilainya dari semua ya. Kalau kalau saran dari saya sih ada lebih ke HM sama PM nih. Kan PM-nya kan belum apa PM-nya kan nggak hampir di siasat, tapi kan PM itu kan tahu progres pasien tuh, dan dia juga tahu oh nih berapa hari ke belakang yang megang akhirnya siapa aja, jadi dia bisa memberikan penilaian gitu. Kalau buat PM-nya kalau ya tapi sebenarnya agak kurang nggak adil ya, karena PM-nya jadi Nggak dapet. nggak ada penilaian juga gitu kan. Mungkin kalau PM mungkin dibuatnya dua. Atau mungkin jangan per 1 bulan kali Mas. Nah itu maksudnya dibikin 6 bulan atau 3 bulan tuh. Kita 6 bulan sekali kita nambahin AN terbaik dulu, ntar 6 bulan lagi kemudian Berarti AN terbaik. reward apa ininya AN sama PM aja. Iya. Reward kan. Iya kan ada AN sama PM. Iya. Yang PM menilai dari AN-nya gitu. Nah, itu tinggal poin-poin penilaiannya aja yang dibeda, mungkin yang agak beda apa dari gimana ya. Kalau PM Nah, kalau per 6 bulan berarti hadiahnya lebih Ya lebih lebih banyak. lebih bagus. Ya benar. kita seminggu. Gak usah balik udah. Nah bisa tuh 6 bulan kayaknya lebih bagus ya. Lebih panjang dan juga Iya penilaiannya lebih kalau 1 besar. bulan itu kayak mepet banget gitu. Bisa sih untuk penilaian PN sama AN bisa dibedain. Jadi 6 bulan siapa, 6 bulan lagi siapa gitu kali ya. Oke, udah berarti ya. Berarti itu untuk ini. Pertama waktunya per semester berarti ya. Kemudian yang jadikan itu langsung 2 apa tadi bergantian saya dua itu maksudnya GN dan AM atau nanti di pergantian semester ini AM Kalau bisa Bergantian ya. atau langsung gitu PN sama AM gitu. Di bulan ini PN-nya siapa, AM siapa. di SPN ada Bisa sih. Per 6 bulan berarti PN sama AN ya. namanya ya. Di business aja ya. Per 6 bulan per semester maksudnya. Tim penilainya berarti terbuka maksudnya semua. Iya, semua AN PN. Bisa menilai kandidat siapapun. Iya, bukan nanti ada terkait ranking dengan politik. Idealnya sebelum saya ke selanjutnya, nah, ini terkait penugasan saya. Kira-kira kalau dalam 1 minggu ini kita trial Buat yang ini buat ini. Bisa. Tapi mungkin untuk lewat nanti silakan Iya, mau sekarang atau nanti aja yang masih benar-benar aja. Bisa satu Kalian mikir apakah memang efektif dengan tulisan yang tadi dengan semua orang atau Iya. perlu ada tim khusus lagi. Bisa. Kemudian lanjut ya tadi. Oke. Oh yang ini apa perlu ada video juga nanti biar ada nyambung atau sama-sama aja gitu. Cukup sama-sama aja ya. Karena setiap orang berhak ya punya suara gitu. Oke. Kemudian terkait ini saya juga tetap harus konfirmasi terkait black box for manajernya apakah diperlukan atau tidak. Dibuka kotak saran, kan tadi ada yang lebih senang menulis daripada ngomong langsung ke AN atau untuk Tetap curhat. kalau bisa juga kita coba. Yang ngeluh ini dinas sama ini. Bisa saya gitu. Tapi tanpa ditulis nama ya. Tanpa tulis nama. Di sini pakai apa ya, Google ini. Saya masih pakai Google Form, Mas. Form ya? Saya coba dulu kalau misalnya efektif Google Form. Jadi Google Form kita matikan yang pengirim siapa gitu. Emang dirahasiakan sama sekali, cuma muncul hasilnya. Kalau di Google Form kalau ini enggak. Takutnya nanti bukan toksisnya, motivasi yang baru-baru bisa mungkin malu ya, sampaikan langsung. Karena ada pantang, atau baku hati gitu. Gitu. Karena saya juga lama merasakan begitu, apalagi sebagai junior.
Ini berarti tetap di garisnya bisa ya, kalau misalnya kita buka seperti ini. Bisa. Karena kemarin arahan dari pembimbing nanti mungkin apa yang QR-nya ditempel di kertas itu, jadi langsung bisa diakses gitu tanpa Iya. Komplain. komplain. Ini mungkin sama-sama juga ya, nggak usah satu gigi, kecuali HN yang pegang kotak ini, kotak saran, kotak nama, bukan. Sama. Bukan curhat, Sama. apa bukan curhat. Saya kotak Kotak saran dan masukan. kemudian di akhir. Kalau diskusi refleksi kasus sudah berjalan ya. Mungkin yang case report ya. Udah. Report ya. Itu biasanya per berapa? Biasanya sebulan sekali itu. Cuma bulan kemarin belum jalan kayaknya ya. Ini ya, lagi ada rotasi juga ya, banyak kegiatan yang dibuat. Ya. Kemudian udah berjalan. Jadi maksud teori itu tidak hanya perawatan proses yang tadi antar interkolaborasi bisa kita ngobrol dokter, farmasi itu bisa didiskusikan. Kemudian untuk media sosial akan diperlukan channel itu. Gimana? Ya, kalau dari Ya, saya silakan. Belum perlu mungkin saat ini. Tapi nanti kalau misalnya saya bikin, saya serahin ke Mas Bahrun berarti ya. apa ya? Kayaknya bagus. Kayaknya bagus ya. Jangan-jangan yang lebih aktif. jangan-jangan punya TikTok ya. Mau saya Udah palak saya Mas palak. boleh ya Mas Bahrun atau Mas Palak ya. Dua ya. Mas Palak nih. Ya, kalau bisa lebih aktif, lebih kreatif dia. Aduh maut nih. Iya benar. Jadi apa saja nanti prestasi ataupun kegiatan sehari-hari. Nah, terkait kegiatan gathering bersama terakhir, kira-kira itu bisa diterapkan nggak nanti? Mungkin kalau nggak bisa kalau cuma satu minggu saja. Ya, nanti mungkin ada bahasan tersendiri. Sendiri ya. Terkait ketenagaan juga ya. Iya betul. Kalau Berikan libur sih. atau sisi kalau di tempat saya itu memang berbantuan dari orang lain sih, tapi memang harus koordinasi panjang. Jadi mungkin orang lain cuma beberapa orang kayak kita kan Pak hari raya ya. Raya itu diutamakan kalau yang berbeda agama yang akan bagi hari misalnya Idul Fitri, jadi yang muslim yang jaga lokal Natal dan memang berkurang sih, tapi harus dihitung benar-benar. Berarti ini didiskusikan lagi ya. Nah itu demikian dari saya Mas. Intinya yang ingin saya tadi pertama adalah resilience pertahanan psikis saat kita berhadapan dengan masalah. Kemudian kedua terkait dengan iklim komunikasi di ruangan. Nah memang kita baru ya, jadi masih meraba ya itu dan harapannya ketika ada beberapa implementasi ini yang tidaknya bisa ada revisi lah untuk kita masing-masing. Selain juga kajian ini porsinya belum kajian selesai, tapi justru demikian dari saya. Nah, maaf kalau memakan waktu yang banyak, tapi mudah-mudahan bisa saya kembali lagi mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dan. Ya, terima kasih Mas Rizal sudah memberikan ide-ide ya, gagasan untuk di ranah lantai 10. Mungkin ada beberapa yang harus kita diskusikan juga ya, terkait tentang apa tadi, reward, kemudian gathering ya, yang memang saat ini kita lagi kesulitan untuk ketenagaan. Seperti itu. Ya, dari teman-teman ada yang mau ditanya lagi? Sebelum kita tutup ya. Cukup ya.
Oke, terima kasih teman-teman yang hadir di Zoom maupun teman-teman yang hadir di ruang diskusi saat ini. Terima kasih Mas Azhar sudah memberikan ide dan gagasannya dari buat lantai 10. Mungkin itu aja dari kita ya. Kita tutup untuk apa namanya nih? Presentasi ya. Presentasi dari diseminasi dari Mas Azhar ya terkait tentang penugasannya. Kita tutup, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, foto dulu ya. Diputar. Apa yang dimasuk kayak merapat? Lalu merapat. Yang kamera siapa? Azhar aja ya. Iya. Teman-teman yang di Zoom, kalau bisa kayaknya Pak. Bisa deh. Sampai bisa terus. Enggak, kamu ada bisa. Bisa. Ini foto dulu. Ada foto apa nih? Yang ini apa mau konten? Satu. Yang banyak Banyak. Itu caranya tapi di tempat saya saya juga. Oh, Iya. cuma nggak sih? Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya, sekali lagi. Sangat bebas. Satu, dua, ayo, tiga. Oke, terima kasih semuanya. Saya sendiri. Oh iya iya. Kita tutup dulu ya.